anzalal Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah sakh. Wa ala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun berada. Pertama-tama mari kita selalu menyampaikan, memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Khaliq kita, pencipta kita, asal kita dan tempat nanti kita kembali kepadanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan surat yang ke-68, surat Al-Qalam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 40, 31 sampai 40. Masih ada 12 ayat yang tersisa. Dan karena ayat 41 sampai 52 ini cukup panjang-panjang, maka kita bagi dua, masing-masing 6 ayat. Jadi pada pertemuan malam hari ini kita akan membaca dan membahas ayat 41 sampai 46. Nanti insya Allah pada hari Senin yang akan datang kita akan bahas lagi 47 sampai 52. Karena bersama kita sudah ada Ustaz Safi Saleh, mudah-mudahan beliau tidak sedang di jalan. Beliau kita minta dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita. Di luar. Oh di luar. Ya. Ternyata Ustaz Safi Saleh sedang di luar. Ustaz Wahyudin belum kelihatan ya? Belum. Jemaah sekalian, karena belum kelihatan juga Ustaz Wahyudin, maka marilah kita sama-sama masuk ke screen untuk melihat surat Al-Qalam, surat yang ke-68. Malam ini kita baca ayat 41 sampai 46. 41 sampai 46, jadi 6 ayat. Mari kita sama-sama membuka Al-Quran kita. Yang tidak punya Al-Quran bisa ikut membaca di layar. This one kena set pun dalam Zoom pun kena set the speaker. Damsyik, apa kabar Damsyik? Kita baca ayat 41 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Am lahum syuraka'u in kanu shadiqin. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah.
wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis. فذرني فاغفرني ومن من يكذب بهذا يكذب بهذا الحديث الحديث Sanastadrijuhum haitsu la ya'lamun. سنستدرجهم من حيث لا لا يعلمون Wa umli lahum inna kaidi matin. وأملي لهم إن كيدي متين Am tas'aluhum ajran fahum min makramin mus'alun. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Sadaqallahul aliyyul azim. صدق الله العلي العظيم Allahumma اللهم salli صل wa sallim وسلم wa zid wa وزد barik وبارك ala على رسول الله rasulillah wa alihil وآله الأطهار athhar ala على رسول rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj sahibah. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, dengan ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran tadi, kita berdoa, berharap kepada Allah SWT dengan harapan yang setinggi-tingginya, agar Allah SWT mencatat kita sebagai bagian daripada hamba-hambanya yang disebut dalam Al-Quran min ibadihi, di antara hamba-hamba yang dicintainya. Ya nanti di akhirat ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah dan insan-insan yang mulia, kita bisa mendapatkan pertolongan pada saat itu. Karena kehidupan kita sesungguhnya bukanlah di dunia ini, kehidupan kita sesungguhnya adalah di sana nantinya. Di dunia ini sifatnya sementara, cepat atau lambat kita akan tinggalkan. Sedangkan kehidupan yang tidak akan kita tinggalkan selama-lamanya adalah kehidupan akhirat. Namanya saja akhirat, artinya akhir. Surat 68 ini adalah surat Al-Qalam. Al-Qalam adalah pena atau pulpen. Belakangan muncul kata pulpen, dulu nama kalam, kemudian juga pernah menjadi pena. Kalam, pena, pulpen. Ya, intinya adalah alat untuk menulis, alat untuk membuat tanda-tanda di atas kertas. Kalam kemudian turun di Mekah. Karena turun di Mekah disebutlah dengan surat Makkiyah. Kalau turun di Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Nabi Muhammad kita cuma 2 tempat tinggalnya saja, yaitu Mekah atau Madinah. Ketika beliau tinggal di Mekah, ayat yang turun di sana disebut dengan surat Makkiyah. Sedangkan surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Madinah disebut dengan Madaniyah. Surat Al-Qalam termasuk surat yang turun di Mekah, artinya surat yang turun sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi pindah bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya ke Madinah atau ke Yastrib. Jumlah ayatnya adalah 52 ayat. Tadi kita telah membaca ayat 41 sampai 46. Kita sisakan 6 ayat lagi, yaitu 47 sampai 52. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas ayat bahwa
di dalam kehidupan kita ini banyak sekali orang. Sekarang ini di dunia ada 8 miliar manusia. Tapi walaupun banyak orang dan kelihatannya bisa rapat, berkumpul, berjalan seperti bersama-sama, tetapi Bapak Ibu sekalian, semua nanti kita di akhirat berjalan sendiri-sendiri. Bahkan di dunia pun juga tidak ada yang bisa menolong kita terlalu jauh. Jadi kita di dunia ini masing-masing menolong diri kita sebetulnya. Kita berbuat dengan perbuatan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Maka manfaat kita dengan orang lain terkadang dibayar dengan imbalan, maka terjadilah saling menghidupi namanya. Tetapi nanti kalau di akhirat Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi orang yang beraktivitas seperti di dunia, kecuali semuanya menunggu hasil keputusan Allah SWT berkaitan dengan amal-amal kehidupan mereka di dunia. Maka di dalam ayat ini dikatakan bahwa kalau kita tanya mereka, siapa di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap kita nanti di akhirat? Saya kita lihat banyak orang, tapi kalau kita sendiri adalah bermasalah hubungannya dengan Allah, siapa di antara mereka yang bisa menolong kita? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena di akhirat semuanya orang bersifat individualistik, namanya nafsi-nafsi. Maka Allah mengatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada suatu hari di mana pada hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu orang, satu individu, satu oknum tidak bisa membantu individu orang yang lain. Semua orang sibuk dengan nasibnya masing-masing. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Salhum, tanyalah mereka. Tanyalah manusia, tanyalah semua orang. Ayyuhum bidzalika za'im. Tanyalah mereka, siapa di antara mereka bidzalika, terhadap yang demikian itu, terhadap nasib buruk kita di akhirat, za'im, yang mau bertanggung jawab. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Kalau kita bersalah, misalnya mencuri, ya menanggungnya kita sendiri. Kita bunuh orang, yang ditangkap, yang dihukum penjara, ya kita juga sendiri. Walaupun kita punya anak laki-laki, ya tidak bisa anak laki-laki menggantikan kita. Walaupun kita punya suami, suami tidak bisa menggantikan kita. Apa sebabnya? Di dunia saja kita saksikan adalah semua orang berjalan secara individu-individu. Tanpa kita rasakan bahwa sebetulnya dunia ini berjalan secara individu. Misalnya, kita tidak bisa mewakili orang lain untuk berolahraga. Katakanlah kita punya orang tua atau punya sahabat, punya keluarga yang kita lihat, ini perlu berolahraga. Tapi orangnya malas berolahraga, lantas kita wakili, ya tidak bisa. Kita tidak bisa mewakili mereka berolahraga. Ada teman kita, sahabat kita lapar, dan dia tidak ada nafsu makan. Sementara kita nafsu makannya besar, ya kita wakili untuk makan, ya tidak bisa. Kalau kita makan, yang kenyang kita juga, bukan mereka. Jadi di dunia saja kita lihat sebetulnya tanpa kita rasakan, yaitu orang per orang sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada di antara kita yang kelaparan dan tidak bisa makan karena nafsu makannya kurang, ya kita tidak bisa mewakili dia makan. Yang bisa kita lakukan adalah membantu dia untuk diangkat ke rumah sakit, untuk diperiksa, diberikan kesembuhan. Semua itu saja. Tetapi ketika nanti di rumah sakit, yang disuntik juga adalah dia. Yang diobati juga adalah dia, bukan kita. Kalau ada orang tua kita yang misalnya masuk rumah sakit, dan kemudian katakanlah mengikuti misalnya tindakan operasi, ya tentu kita lihat kelihatannya sakit, ya tetapi kita sebagai anak tidak bisa menggantikannya. Tidak bisa kita katakan, wah dokter nggak usahlah dioperasi ibu atau ayah saya saja yang dioperasi. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi tanpa kita rasakan, di dunia pun ini kita berjalan sendiri-sendiri. Cuma biasanya nanti kita rasakan setelah masalah itu muncul. Orang yang tadinya berkata kepada kita, saya menyayangimu, mencintaimu. Tapi ketika masalah muncul, bisa saja kemudian semuanya berubah. Tiba-tiba berubah menjadi nafsi-nafsi. Oleh sebab itulah Allah mengingatkan kita, hati-hatilah dengan akhirat. Karena akhirat itu adalah nafsi-nafsi. Ayatnya mengatakan, tanyalah mereka, tanyalah manusia. Nanti di akhirat siapa yang bertanggung jawab? Ayyuhum bidzalika za'im. Jawabannya tentu tidak ada yang mau bertanggung jawab. Misalnya ada
sahabat kita yang kerjanya melakukan perbuatan dosa. Silakan sahabat terus saja berbuat dosa, nanti di akhirat saya yang dihukum. Ya tidak bisa seperti itu. Ya. Sekarang kita masuk pada ayat 41. Tapi pada faktanya di dunia ini banyak orang yang menjadikan jangankan sesamanya manusia, bahkan benda-benda sebagai sekutu Tuhan. Artinya apa? Belum tentu dia kelihatannya menyembah batu atau pohon-pohon, tetapi menggantungkan nasibnya, hidupnya kepada batu-batu dan pohon-pohon tersebut. Banyak seperti itu dalam kehidupan dunia kita. Seperti pembahasan kita sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa di atas langit ada langit. Bagi dia yang paling tertinggi adalah batu, air, dan sebagainya. Akhirnya kemudian mereka menyembah batu-batu ataupun lautan. Atau apapun yang disebut dengan makhluk. Am lahum syuraka'u. Atau apakah mereka punya sekutu? Jadi kalau kita di akhirat, seandainya kita di dunia punya sekutu, kita ditanya juga. Ya kalau kamu ingin selamat di neraka, datangkanlah sekutu kamu. Falyatu bisyurakaihim. Coba datangkan sekutu-sekutu mereka. Jadi karena di dunia kita mensekutukan Tuhan, ingat Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang di dunia yang mau menggantikan keyakinannya karena pasangannya. Coba Bapak Ibu sekalian kita jujur ya pada diri kita sebagai bentuk muhasabah sebelum kita dihisab oleh Allah. Kalau kita berani sampai hati mengganti keyakinan kita yang tauhid ini dengan yang lain demi pasangan, kira-kira apa itu tidak menyembah pasangan namanya? Kita jujur menjawabnya. Jawabannya kita sebetulnya menyembahnya. Ya. Kalau kita menggadaikan keyakinan kita karena misalnya ada yang berikan kita uang lebih banyak, coba kita jujur, apa tidak berarti kita menyembah uang? Ya. Dan dalam kehidupan kita terlalu banyak yang seperti ini. Jadi tanpa kita rasakan terjadi seperti ini. Kalau kita rela melakukan sebuah kejahatan, karena di balik kejahatan itu kita mendapatkan imbalan yang besar, apakah tidak berarti bahwa kita disuruh menyembah imbalan tersebut? Dan ini dalam kehidupan ini banyak terjadi seperti itu. Dibayar untuk membuat kekacauan. Dibayar untuk menjadi provokator. Dibayar untuk menciptakan chaos. Bahkan ada yang mau dibayar untuk membunuh orang lain. Padahal dia tidak punya hubungan pribadi dengan orang yang dibunuhnya. Bukan musuhnya. Bukan orang yang pernah berseteru dengannya. Bukan orang yang pernah meledekinya di jalan. Pokoknya tidak ada hubungan apa-apa. Lalu kenapa dia membunuh orang itu? Ya karena ada pihak yang sesungguhnya bermasalah dengan orang itu, tetapi tidak mau langsung membunuhnya, maka kemudian membayar orang untuk membunuhnya. Dan orang yang dibayar ini mau melakukan itu. Kata seorang filosof, dalam dunia peperangan, terkadang orang yang berperang di lapangan, di medan perang, sebetulnya adalah orang yang tidak berperang. Demi orang yang sesungguhnya berperang, tapi tidak berperang di lapangan. Kita ulangi, Pak sekalian, kata para filosof. Betapa banyak orang katanya di lapangan, di medan perang, berperang satu sama lain. Pada sebetulnya dia secara pribadi tidak berperang, tidak ada hubungan pribadinya, tidak pernah bermasalah secara harta benda. Tetapi mereka melakukan peperangan itu demi siapa? Demi orang yang sesungguhnya berperang, tetapi tidak mau berperang di lapangan, di medan perang. Artinya apa? Dibayar untuk berperang. Artinya dibayar untuk menumpahkan darah, dibayar untuk mengacaukan, dibayar untuk mengambil alih tanah dan negara orang lain. Ini artinya betapa banyak orang yang sebetulnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita mempersekutukan Allah itu dengan hanya menyimpan batu di depan kita, kita pahat menjadi bentuk-bentuk manusia atau hewan, baru kemudian kita kalungi dengan dengan bunga, kita hiasi dengan hiasan-hiasan yang artistik, kita kasih ornamen-ornamen yang bagus, indah, lalu kemudian kita menyembahnya. Tidak selamanya seperti itu. Am lahum syuraka. Kalau mereka memang punya sekutu, yaitu di dunia mereka mempersekutukan Allah, yaitu rela mengorbankan aku Tuhan, kata Allah, rela meninggalkan aku Tuhan Allah demi orang-orang sesamanya manusia yang membayarnya, memberikan keuntungan dunia kepadanya, maka hari ini di akhirat Allah mengatakan fal ya'tu bisyurakaihim. Suruh mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka itu. Fal ya'tu, suruh mereka mendatangkan bisyurakaihim in kanu shadiqin. Kalau mereka memang di dunia
di dalam berkesimpulan seperti itu benar. Kalau memang penalaran itu dianggap benar, maka kemudian cobalah suruh mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka tersebut. In kanu shadiqin, kalau mereka memang benar. Ini adalah kata-kata yang sangat indah. Itu intinya adalah shadiq. Shadiq itu benar. Ya. Benar itu artinya penalaran benar. Salah satu ciri kenabian sebelum diangkat jadi nabi, Nabi Muhammad kita sebelum diangkat dan nabi sudah memiliki sifat yang sudah dengan siddiq, selalu benar. Dari kata shadiq, orangnya benar, sifatnya siddiq. Jadi kalau kita benar, maka kebenaran itu harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita menganggap bahwa benda-benda makhluk atau sesama ini bisa menolong kita di dunia dan di akhirat, maka harus kita pertanggungjawabkan. In kanu shadiqin. Bapak Ibu sekalian, ini kita bikinkan ilustrasi, Bapak Ibu lihat video ini, ilustrasi orangnya sekarat, orang meninggal dunia. Ya, anggaplah ini orang meninggal dunia, tiba-tiba dia melihat gumpalan awan saja. Kemana dia akan pergi, dia akan hilang, dia akan mengikuti pusat daripada lingkaran awan putih atau cahaya ini. Seperti itulah pada saat kita akan meninggal dunia. Kita akan meninggalkan semuanya dan kita akan mengikuti panggilan dari Allah melalui malaikat maut. Dan ini tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita tolak. Kemudian jiwa kita terangkat. Tubuh kita tertinggal. Ketika jiwa kita terangkat dan tubuh tertinggal, maka berakhirlah apa yang disebut dengan kehidupan. Karena kehidupan dalam pengertian kita adalah menyatunya jiwa dengan raga badan. Ketika jiwa diangkat dan yang tersisa adalah badan, maka yang tersisa itu namanya mayat. Nah sekarang pada saat itu tersisa, lalu kemudian datang panggilan itu. Sekarang apa yang bisa kita katakan? Yauma yukshafu an sakin. Pada hari ketika disingkapkanlah. Yukshaf itu adalah disingkapkan. Ingat kata mukasyafa, yukshaf disingkapkan. Ansakin dari betis. Apa maksudnya ini kok disingkapkan dari betis? Bapak Ibu sekalian, ini adalah bentuk majas, bentuk perlambang. Kalau biasanya orang, dulu sekarang juga saya kira, kalau misalnya mau dikejar anjing, apa yang dilakukannya? Dia angkat, dia angkat sarungnya. Kalau di Arab kan rata-rata mereka pakai baju gamis yang sampai ke bawah. Maka begitu akan lari diangkat itu gamisnya. Ya, diangkat itu bajunya. Nah, maka kemudian kelihatanlah betisnya. Jadi kata-kata yukshafu an sakin itu adalah pada suatu masa, pada suatu hari. Ketika pada hari itu tiba, kita ingin lari daripada kenyataan itu. Kita tidak ingin menerimanya karena kita masih ingin bersua dengan istri, suami, anak-anak. Kita masih ingin menyelesaikan proyek kita. Kita masih ingin ikut dalam berbagai macam event-event dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menjadi tempat aktualisasi diri kita agar kita dapatkan apresiasi dan penghormatan dari orang lain. Pada saat itu kita tidak ingin dijemput oleh malakul maut. Maka pada saat kita tahu malakul maut datang dalam bentuk ilustrasi yang kita berikan tadi, maka pada saat itu kita ingin lari. Kita rasanya ingin mengangkat sarung kita, mengangkat baju kurung kita, baju turun kita untuk lari sekencang-kencangnya. Itu yang disebut dengan yauma yukshafu an saqin. Pada saat ketika betis disingkapkan, yaitu pada saat orang mengangkat bajunya untuk lari dari realitas itu. Lari dari kenyataan itu karena merasa belum sanggup, merasa belum siap. Selalu saja ada kata-katanya, saya belum siap Tuhan, saya masih banyak dosanya. Tetapi begitu dipanjangkan umurnya, tidak pernah juga memperbaiki hidupnya. Maka pada saat itu dia akan dipanggil kembali kepada Allah dalam keadaan tidak bisa mengelak. Wa yud'auna ila sujud. Dan pada saat itu dipanggil untuk bersujud, dipaksa untuk bersujud. Tetapi apa yang terjadi? Fala yastati'un, mereka tidak sanggup lagi. Jadi Bapak Ibu lihat ayat ini menunjukkan bahwa yang bisa selamat pada saat kita dicabut nyawanya adalah orang yang sujud. Apa sebabnya? Karena pada saat kita dipanggil
oleh Allah melalui malaikat maut. Yang menjemput kita adalah manusia-manusia suci itu, yang Allah jadikan wasilah untuk menyampaikan kebenaran dan petunjuk kepada kita. Itu juga menyambut kita di sana sebagai bidan, sebagai penjemput kita nanti di sana. Nah, ketika kita menyaksikan wajah-wajah mereka yang dulu di dunia kita tolak, bahkan kita anggap sebagai pelaku kejahatan, ternyata mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Mereka yang Allah sebut dengan ijtabaina, kami memilihnya. Maka pada saat itu kita tidak sanggup melihat wajahnya. Kita sudah lewati surat 32, surat As-Sajdah, ayat 12. Ketika Allah berfirman, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, seandainya engkau menyaksikan, seandainya engkau bisa melihat langsung dengan kasat mata, ketika orang-orang yang mujrim melawan insan-insan yang kepadanya kita harus bersujud kepadanya. Seperti ketika Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Tapi ada yang tidak sujud, yaitu aba wastakbar, karena dia enggan dan istikbar, menyombongkan dirinya. Maka kita masuk dalam golongan yang tidak mau bersujud itu. Pada saat kita dijemput oleh malakul maut, kita tidak berani menengadahkan wajah kita. Nakisu ru'usin, wajah pada saat itu tertunduk lesu, malu, takut, dan tidak sanggup menyaksikan siapa yang menjemputnya. Seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah menyaksikan, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar, farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, inna muqin na'mal salihan, kami akan beramal saleh, inna muqin, kami sudah yakin. Tetapi masih bermanfaatkah keyakinan pada saat itu? Jawabannya tidak ada. Jangankan kematian, di dunia saja ini waktu tidak bisa berbalik. Kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2022. Kalau ada yang tertinggal dalam kehidupan kita selama tahun 2022, kita tidak bisa kembali memulainya lagi di awal tahun 2022. Kita tidak mungkin kembali ke bulan Januari 2022, lalu kemudian melakukan program-program yang kita tinggalkan. Tidak bisa kita lakukan. Di dunia saja kita tidak bisa bergerak mundur dalam waktu. Waktu itu adalah kuasa Tuhan yang tidak bisa kita lawan. Waktu itu adalah bersifat deterministik. Waktu itu adalah bersifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melawannya. Waktu adalah bergerak lurus ke depan dan tidak pernah bisa ditahan, apalagi dimundurkan. Maka pada saat itu kita lemas. Kita merasa tidak punya lagi harga diri dan kekuatan apa-apa. Maka dikatakan pada saat itu ketika dulu dipanggil untuk bersujud, fala yastatiu, mereka tidak sanggup bersujud. Karena memang ketika masih sehat, masih di dunia, mereka tidak ada keinginan untuk bersujud. Cobalah Bapak Ibu sekalian perhatikan gambaran orang ini. Ini di dunia saja kita menyaksikan banyak sekali orang seperti ini yang selalu menyesali kehidupannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia saja kita menyaksikan orang-orang seperti ini, ya. Bagaimana nanti di akhirat? Khasyi'atan absaruhum. Penglihatan mereka tertunduk lesu. Absar itu penglihatan, pandangan mereka. Khasyi'ah, tertunduk penuh dengan ketakutan. Kata-kata khasyi'ah itu penuh ketakutan. Makanya kan ada kata-kata takhsyawni wala takhsyawhum. Takutlah kepadaku dan jangan kepada mereka. Khasyi'ah. Khusyuk artinya tertunduk, ya. Takut. Penglihatan pada saat itu tidak mampu melihat lurus ke depan. Tarhaquhumuz zillah. Pada saat itu mereka merasa tertimpa apa yang disebut dengan az-zillah, yaitu kehinaan. Zillatun itu kehinaan. Pada saat itu mereka merasa sangat hina sekali. Kenapa? Karena selama ini mereka merasa dihormati di mana-mana, dimintai tanda tangan, dibukain pintu kendaraannya, mobil atau keretanya, difasilitasi kemana-mana, diperlakukan seperti raja-raja.
Tapi sekarang malakul maut datang kepadanya dan memperlakukannya dengan kasar. Seperti mana mereka juga dulu bersikap kasar kepada kebenaran. Maka kemudian pada saat itu mereka merasa lesu, mereka merasa tidak berdaya. Baru mereka merasakan bahwa ternyata saya ini tidak punya apa-apa. Khasyi'atan absaruhum. Pandangan mereka tertunduk lesu. Dan pada saat itu tarhaquhum dhillatun. Rasa hina, rasa dicampakkan, rasa tidak punya harga lagi menimpa mereka, mengepung jiwa mereka. Lihatlah seperti orang tadi kita lihat di samping pohon. Rasa tidak berharga dia rasakan. Itulah sebabnya banyak orang tiba-tiba ingin lari dan ingin meloncat dari gedung yang tinggi. Banyak orang tiba-tiba ingin lari dan kemudian menabrakkan diri di kereta. Banyak orang ingin lari dan masuk ke dalam toilet, meminum cairan pembersih toilet. Apa sebabnya? Karena merasa hidupnya tiba-tiba tidak berguna. Merasa hidupnya tiba-tiba terhinakan. Khasyiatan absaruhum wa tarhaquhum dhillah. Wa kad kanu yud'auna ila sujud. Ini muncul lagi Pak Ustaz. Jadi ini begitu pentingnya sekarang sujud di dunia. Dan sujud selalu ada objek sujudnya. Kepada Allah, iya kepada Allah. Tetapi Allah mewakilkan kepada insan. Manusia yang Allah jadikan sebagai fasilitator untuk menyampaikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Seperti mana Allah memberikan semua ilmunya kepada Adam. Wa 'allama Adama al-asma'a kullah. Allah SWT telah melimpahkan semua ilmunya kepada Adam tanpa Allah kehilangan ilmunya. Setelah semua nama-nama itu pindah kepada Adam, sehingga Adam yang dimaksud di sini adalah Adam yang suci, Adam yang akan jadi khalifah di muka bumi, semuanya menjadi tempat penampungan asma-asma Allah. Dirinya adalah merupakan tajalli sempurna daripada Allah SWT. Maka sejak itu kemudian Allah berkata kepada seluruh makhluk, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka pada saat itu Allah berfirman kepada seluruh makhluk, isjudu, sujudlah kalian semuanya li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka bersujudlah mereka semuanya illa iblis, kecuali iblis. Berarti sekarang kita sudah tahu bahwa mereka ini telah sadar atau tidak sadar telah menjadi bagian daripada anggota partainya iblis. Itu iblis kenapa tidak mau sujud? Kanu yud'auna ila sujud. Ketika mereka dipanggil sujud, mereka tidak sujud. Wahum salimun. Pada sebetulnya mereka mampu melakukannya. Wahum salimun. Salim itu artinya sebetulnya bisa melakukannya. Salim itu artinya tidak ada hambatan. Ya, kata-kata salimun itu adalah lapang. Tidak ada hambatan bagi dia untuk melakukannya. Kata-kata salim itu tenang, damai. Tidak ada masalah sebetulnya. Tapi mereka ketika dipanggil sujud, mereka tidak sujud. Apa sebabnya? Karena mereka terprovokasi. Mereka terpantik. Mereka terpengaruh oleh iblis. Illa iblis, kecuali iblis. Sementara iblis sendiri berkata, saya akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali di antara hamba-hambamu yang mukhlas. Siapakah mukhlas itu? Mereka-mereka yang tersucikan hatinya dan tidak pernah ternodai. Dan ini yang dimaksud di dalam surat 33 ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah SWT bermaksud, hanya saja Allah bermaksud ingin menghilangkan kotoran-kotoran jiwa, pikiran, sukma, benak dari kalian wahai yang baik. Bahkan bukan hanya itu, tapi wa yutahhirakum tathira, mentohirkan kalian, mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Artinya apa? Artinya mereka adalah merupakan manifestasi sempurna daripada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mampu kita jangkau dengan panca indera dan akal pikiran kita, ketika kita ingin sujud kepadanya, dia minta kita sujud kepadanya melalui manusia yang dipilihnya tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Maka bersujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Apa sebabnya? Ada ganjalan dalam hatinya. Ada aba, ada enggan. Ada istikbar, ada rasa takabur. Ada rasa saya kan lebih besar. Saya kan lebih mulia dari dia, kata iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Nah, jadi mas Kaiser Bahagia mungkin timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang yang kelihatannya tidak pernah bersujud tapi enjoy saja, ya. Dikagumi banyak orang, ya. Keberhasilannya mendapatkan trofi bola dunia, kemudian dia lelukan di mana-mana, kan dia tidak sujud juga, ya. Bahkan mungkin dia merayakan kemenangannya dengan minum-minum misalnya. Semua yang dilarang agama mereka juga lakukan, minum makanan dan sebagainya. Kok kenapa? Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lupa bahwa Tuhan punya satu rahasia yang terkadang luput dari perhatian kita. Namanya istidraj. Apa itu istidraj? Ya, perhatikan, itu pesawat yang bergerak ke atas. Ya, itu pesawat yang bergerak ke atas itu, ya, katakanlah itu adalah pesawat ulang-alik atau apa, pesawat bergerak ke atas, itu terus ke atas dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, pesawat seperti ini atau roket seperti ini, kalau dia gagal di atas, kemudian jatuh juga tidak berbentuk. Semakin tinggi dia naik dan dia jatuh, semakin hancur. Nah, istidraj adalah membiarkan seseorang naik ke atas, tapi setelah sampai di atas dia jatuh berkeping-keping. Banyak kasus seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kita menyebut satu nama, katakanlah misalnya tokoh sepak bola yang terkenal namanya Maradona. Ya. Bahkan waktu sehatnya, waktu menjadi bintang di lapangan, dia menggunakan apa? Dia terus mengiklankan bahwa no drug, ya, tidak boleh ngedrug, tidak boleh makan obat-obatan. Tapi apa yang menyebabkan kematiannya? Yaitu tadi ujung-ujungnya drug juga. Tapi jemaah sekalian berbahagia, selama hidup kita banyak mengagumi orang-orang seperti ini, jemaah sekalian berbahagia. Bahkan terkadang kita menghabiskan waktu berpuluh-puluh menit untuk menontonnya, kan lucu sebetulnya Bapak sekalian. Saya bukan berarti menyesali bapak-bapak, ibu sekalian yang suka nonton saya. Oh tidak, tapi marilah kita jangan sampai karena ini lalu kemudian kita berkurang makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat jemaah sekalian berbahagia, kita melihat orang di luar sana yang kelihatannya tidak beribadah, tidak ini dan itu, tapi kok kelihatannya berhasil. Itulah sebabnya makanya ketika mereka meminta kita bahkan menggadaikan agama kita, kita mau. Kenapa? Karena mereka berhasil. Ya. Allah mengatakan inilah yang disebut dengan istidraj. Ulangi lagi, istidraj. Ya. Fadarni, maka biarkanlah aku. Kira-kira begini Tuhan. Itu adalah urusan saya. Fadarni, biarkan aku, kasih kepada saya. Yang seperti itu kalian, kamu, wahai Muhammad dan orang beriman tidak perlu urusin. Itu adalah urusan saya. Fadarni. Siapa lagi? Bukan hanya dia saja. Waman yukadzibu bihadzal hadis. Dan siapa saja yang mendustakan. Siapa saja yang mendustakan apa? Hadal hadis ini. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat tulisan ini. Jadi apa yang dimaksud hadis dalam Al-Quran? Hadis yang dimaksud dalam Al-Quran justru Al-Quran ini. Hadis itu Al-Quran. Jadi ketika dikatakan bihadzal hadis, Al-Quran ini maksudnya. Jadi biarkanlah aku terhadap orang-orang yang membiarkan hidupnya habis begitu saja, walaupun kelihatannya berhasil, karena memang kerjanya mengurusi dunia, pasti dapat banyak dunia. Dan siapa saja yang mendustakan Al-Quran ini, bagaimana caranya saya menghadapi mereka? Sanastadrijuhum. Kami akan istidrajkan mereka. Sanastadrijuhum. Ya. Bapak Ibu sekalian, kelihatan di sini, kalau ini terjemahannya, kami akan menarik mereka berangsur-angsur. Maksudnya menarik itu membuat dia seakan-akan naik, berhasil. Ya, naik, terus menerus. Sanastadrijuhum. Kami akan istidrajkan mereka. Sanastadrijuhum. Dari mana? Min haitsu la ya'lamun. Yang mereka sendiri tidak tahu kalau itu adalah istidraj. Mereka merasa enjoy saja. Bahkan kita juga berpikirlah, mereka kan tidak salat juga, tidak ini juga, tidak itu juga, mabuk juga, ngedrag juga. Tapi kok berhasil? Sementara saya sudah meninggalkan semuanya, kok begini saja hidupnya. Nah, kita lupa bahwa ada namanya sanastadrijuhum, istidraj. Ada namanya istidraj. Ya. Jadi kita tulis istidraj. Ya.
Ya, istidraj ini. Istidraj, nastadrij ini. Sin, ta, dal, ra, jim. Humnya ini kan adalah dhamir. Jadi adalah istidraj. Sanastadrijuhum, kami istidrajkan mereka. Dari mana? Min haitsu la ya'lamun, dari arah tak mereka ketahui. Kalau Fir'aun tahu kalau dia akan tenggelam di lautan, tentu dia tidak menyusul Musa. Kalau dia tahu kalau menyusul Musa itu akan menyebabkan dia tenggelam, tentu dia tidak ikut menyusul Musa. Tetapi Fir'aun tertipu. Kenapa ya? Dia lihat air terbelah. Buktinya Nabi Musa dan orang-orangnya lewat. Kalau Nabi Musa dan orangnya lewat, tentu saya bisa lewat dong, kata Fir'aun. Wajar-wajar saja, jemaah sekalian. Kan analogi namanya. Ini penelaran analogi. Kalau Musa dan orang-orangnya lewat, ya saya juga bisa lewat. Kenapa? Musa dan orangnya manusia. Saya juga adalah manusia. Nah, kalau Musa dan orangnya bisa lewat di belahan air yang terbelah itu, berarti saja bisa lewat. Maka ketika Nabi Musa masuk ke tengah lautan itu yang terbelah seperti tembok itu, yang menyusul Fir'aun di belakangnya dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Musa dan seluruh pengikutnya sudah selamat sampai di tepi, maka kira-kira hanya berjarak beberapa puluh meter di belakangnya Fir'aun, lalu kemudian tiba-tiba air itu tertutup kembali. Istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka dari arah yang tak mereka sangka-sangka, dari arah yang tidak mereka duga-duga. Dan banyak lagi contoh-contoh begini dalam Al-Quran. Dan kata istidraj ini Bapak sekalian ini muncul beberapa kali dalam Al-Quran. Kita lihat di surat yang lain, surat Al-A'raf. Ini adalah surat Al-Qalam ayat 44. Mari kita lihat di surat Al-A'raf ini. Allah berfirman. Ini dimulai dengan ayat 180 dulu. Kita 179 dulu. Ya. 179 dulu. Kita baca lebih cepat. Ya, ini 179, 180, 179. Ya. Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi. Banyak isi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Karena jinnya? Bukan. Karena manusianya? Bukan. Tapi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka Allah berikan kepadanya kalbu, yang kalbu itu salah satu fungsinya adalah yaqilun, tetapi la yafqahuna biha. Tidak digunakan akal pikirannya untuk memahami. Mereka suka mencari hal-hal yang paling gampang dalam hidup ini. Saya Pak Ustadz tidak perlu yang ribet-ribet kayak gitu, saya cukup ini aja, kira-kira gitu. Nah, tidak mau menggunakan apa kalbunya. Padahal ini fungsinya manusia adalah lahum qulubun. Allah berikan kalbu supaya apa? Supaya yafqahuna. Tapi orang ini la yafqahuna biha. Mereka tidak menggunakannya untuk memahami realitas, tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa semuanya adalah merupakan manifestasi tajalli dari Allah SWT. Walahum a'yunun, Allah berikan kepadanya mata, la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat. Kata tidak digunakan untuk melihat di sini biha, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mata hanya digunakan untuk bersenang-senang, melihat yang menyenangkan saja hawa nafsunya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, mata yang kecil tapi luar biasa manfaatnya nih Bapak sekalian. Tidak pernah kita sadari begitu powerfulnya, begitu usefulnya ini mata kita. Coba kalau mata tiba-tiba bermasalah dan dua-duanya buta, luar biasa. Ya rabun saja mata kita sudah merasa tersiksa. Dan dari mana itu Pak sekalian? Bukan dari orang tua kita. Allah berikan lahum, Allah kasih kepada mereka a'yunun, tetapi la yubsiruna biha. Walahum adan, Allah berikan kepada mereka telinga, kuping, tapi la yasma'una biha. Mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adalah bakal lebih sesat lagi. Wa ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang yang lalai. Maksudnya orang yang tertipu. Lalai itu tertipu, tiba-tiba pindah fokus. Ya. Kalau baca Quran, 1 halaman, 2 halaman langsung ngantuk. Nonton sepak bola, bulu tangkis berjam-jam, nggak melek matanya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak ada di majelis kita di sini, di sana di jauh di tengah lautan. Ulaika humul ghafilun, mereka orang yang lalai. Walillahil asmaul husna. Nah, berarti apa tadi? Pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran untuk mencari siapa? Asmaul husna. Karena Allah tiba-tiba mengatakan, ingat, Allah punya asmaul husna. Fada'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah melalui mereka. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna. Fada'uhu biha. Berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Berhubunganlah dengan Allah. Biha melalui mereka. Kalian tidak bisa sampai kepada Allah tanpa biha. Dan biha inilah yang kemudian masuk dalam Bismillah, ini asma. Bismillahirrahmanirrahim. Wadaru, dan biarkanlah. Wadaru ladina yulhidun. Wadaru, biarkanlah mereka siapa? Alladina yulhiduna fi asma. Biarkanlah, tinggalkanlah. Jangan ikut-ikutan kepada siapa? Alladina, orang-orang yang yulhiduna fi asma'ihi. Yang mengingkari, yang menjauh. Ya, dari asma Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak berusaha merasakan, menyingkap bahwa semua ini adalah asma Allah, maka kemudian tinggalkan orang itu. Itu menunjukkan orang itu mengalami diskontinuitas hubungan spiritual dengan realitas yang ada di sekitarnya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Pasti kami akan membalas mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Wa mimman khalaqna ummatun. Dan di antara yang kami ciptakan ada satu umat. Namanya umat apa di sini? Ada imamnya. Jadi sebetulnya umat di sini ada imam sebetulnya. Kami ciptakan imam, dan di tempat lain dikatakan wa mimma halakna a'immah yahduna, yang membimbing manusia. Kalau umat kan tidak bisa membimbing, umat dibimbing. Jadi kata-kata umat di sini artinya bahwa yang namanya umat itu ada imamnya. Maka di tempat lain wajalnahum a'immatan yahduna, itu di tempat lain. Ummatun yahduna bil haq, membimbing manusia bil haq, dengan kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dan dengan itulah ya'dilun, mereka menegakkan keadilan. Jadi ini adalah penegak keadilan. Siapa penegak keadilan itu? Kalau bukan adalah yang akan bisa menegakkan keadilan secara sempurna, sudah al-muntazar. Walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum. Perhatikan Bapak sekalian, muncullah di sini. Sanastadrijuhum. Nah, muncullah di sini kata-kata sanastadrijuhum. Ya. Sanastadrijuhum. Ya. Adapun orang-orang seperti itu sanastadrijuhum. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum. Sanastadrijuhum. Istidrajnya ada pada kata yang kita tanda ini. Istidraj. Sama tadi di sini. Ya. Sanastadrijuhum. Bapak perhatikan ini. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Sanastadrijuhum. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Di sini sekali. Di sini fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Maka biarkanlah aku yang bertindak kepada mereka dan orang-orang yang mendustakan ayat Al-Quran ini. Wa yukadzibu bihadzal hadis, ya, yang mendustakan Al-Quran ini. Terhadap mereka itu sanastadrijuhum, kami istidrajkan mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah, dari sisi, dari tempat yang mereka tidak mengetahuinya. Kalau di sini walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, sama. Sanastadrijuhum, kami istidrajkan mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi ini di dalam Al-Quran ada, Bapak Ibu sekalian, berkali-kali, paling tidak kita sudah melihatnya 2 kali. Satu tadi di surat Al-Qalam, satu di surat Al-A'raf, ayat 182. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Wa umli lahum, aku sengaja membiarkan mereka. Silakan mereka dilulukan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ikut mengelulukan mereka dan meninggalkan kewajiban keagamaannya, ya berarti tertipu melalui mereka. Saya biarkan kata ayat ini, wa umli lahum. Ya, wa umli lahum. Ya. Aku membiarkan, aku beri tangguh kepada mereka. Tetapi ingat, inna kaidi matin. Rencanaku pasti tak bisa tertolak. Sungguhnya kaidi, rencanaku,
tipu muslihatku matin, harga mati, ya kita artikan saja harga mati, tangguh, tidak bisa ditawar-tawar. Inna kaidi matin. Ya. Sama juga dengan ini tadi Bapak sekalian. Ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Baru berikutnya, nah kita lihat dulu ilustrasinya. Allah itu, ini hanya sekedar informasi saja bahwa kenapa kelihatan kota-kota ini kelihatan kecil. Karena kita melihatnya dari atas. Dari atas mana? Dari atas ruang, masih di dalam ruang. Atasnya tidak atas sekali, cuma di atasnya gedung ini saja kita menerbangkan drone. Bagaimana kalau kita ke atasnya sampai di lapisan atmosfer paling luar? Bagaimana kalau kita keluar lagi ke sana ke bulan? Wah, lebih kecil lagi. Ternyata ini tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau kita keluar ke alam, di luarnya alam materi, melihat dunia materi, lebih tidak ada apa-apanya. Bagaimana kalau kita keluar lagi, yaitu kita berada pada sisi Allah yang merupakan kesempurnaan sejati, melihat semuanya, lebih tidak ada apa-apanya lagi. Wa umli lahum, aku biarkan mereka, sama tadi. Umli lahum. Ya tadi di sini. Ya. Wa umli lahum. Sama ayatnya. Wa umli lahum. Kenapa diulangi? Yang menunjukkan bahwa jangan kita gampang terpantik, terpukau dengan apa yang orang sebetulnya tidak terhubung hatinya dengan Allah yang Maha Esa, tetapi kelihatannya secara duniawi, secara materi kelihatannya baik. Karena sebetulnya apa itu kata Allah itu adalah istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum, dan aku membiarkan kepada mereka. Biarkan dulu. Tapi ingat, inna kaidi matin, sungguhnya rencanaku, tipu muslihatku matin, harga mati, tangguh. Ini sama persis ya. Jadi ayat ini bisa kita samakan, ya persis sama. Wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi tadi 183 atau 184 surat Al-A'raf sama dengan surat Al-Qalam ayat 45. Wa umli lahum. Aku beri tangguh kepada mereka, tetapi ingat inna kaidi matin. Mungkin kita berkata, tapi buktinya mereka tetap oke-oke aja. Ya, apanya yang kita lihat oke-oke aja, buktinya mereka tambah lama tambah tua. Ya, mereka tambah lama juga tambah lemah dan akhirnya meninggal dunia juga. Anggaplah misalnya orang yang paling hebat menjadi presiden di negara-negara maju seperti Amerika. Tapi kita tanya, sekarang di manakah Ronald Reagan? Di manakah Richard Nixon? Di manakah Abraham Lincoln? Kan sudah tidak ada. Artinya apa? Yang mereka tidak bisa melawan ketetapan Tuhan. Itu apa? Ya pasti mati. Dan ketika dia mati, kembali kepada saya. Itu urusan saya. Fazarni, itu urusan saya, kata Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Ya, setelah mereka meninggal dunia, apa bisa rakyatnya menolongnya? Setelah mereka meninggal dunia, apa bisa gedung putih White House menolongnya? Setelah dia meninggal dunia, apa bisa anggota Senat semua menolongnya? Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Allah mengatakan, wa umli lahum, aku biarkan untuk sementara mereka, toh pada akhirnya mereka tambah lama tambah tua. Inna kaidi matin, ingat, tipu dayaku, rencanaku adalah matin, harga mati, tidak bisa diganggu gugat. Coba kita lihat video ini. Gedung tua, kita anggap ini reruntuhan. Kemudian ada orang berjalan sana kemari. Ya. Kalau dia dilihat pakaiannya adalah bekas-bekas waktu jayanya adalah stylist, ya. Ikut mode, ikut gaya, ikut up to date. Tetapi begitu semuanya hilang dari sisinya, lalu kemudian kita saksikan seperti ini. Amtas aluhum ajran fahum min magramin muskalun. Jadi jemaah sekalian berbahagia ketika mereka orang-orang seperti itu sebetulnya dari sisi agama kita kasihan. Apa sebabnya? Karena sebetulnya agama datang untuk menyelamatkan seluruh manusia, Pak Bu sekalian. Agama datang untuk menyelamatkan seluruh manusia, Nabi datang untuk menyelamatkan seluruh manusia. Itulah sebabnya ketika ada orang yang tidak tertolong, Allah tanya kepada nabinya, Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jangan-jangan kau minta upah kepada mereka. Amtas alhum, atau kamu meminta upah, amtas alhum.
Atau kau minta upah kepada mereka. Ajaran itu upah. Kau minta kepada mereka ajar, upah. Artinya apa? Di dalam menyampaikan agama tidak boleh minta upah sama sekali. Lalu kita mengatakan, loh bagaimana caranya hidupnya penyampai agamanya? Ya, karena yang namanya penyampai agama ingat sudah selesai dengan dirinya sendiri, yaitu hanya bergantung kepada Tuhannya. Karena menyampaikan agama adalah telah menjadi officernya Tuhan, telah menjadi pegawainya Tuhan, telah menjadi kaki tangannya Tuhan, kan begitu Bapak sekalian. Nah, setiap aktivitas ada hukumnya Pak sekalian. Setiap aktivitas ada apa? Ada hukum alamiahnya. Contohnya, apa yang disebut dengan berdagang? Ya, mencari keuntungan. Ya. Ingat. Jadi kalau kita berdagang mencari keuntungan, ya tidak salah karena memang namanya berdagang mencari keuntungan. Ya. Kalau tidak mencari keuntungan, bukan berdagang namanya Pak sekalian. Itu namanya kegiatan sosial, bagi-bagi bantuan sosial. Bagi-bagi yang disebut dengan social safety net. Ya. Bagi-bagi jaring pengaman sosial. Itu namanya bukan dagang. Tapi yang namanya dagang ya cari untung. Nah, jadi kalau pedagang cari untung apa salah? Ya tidak salah. Justru salah kalau tidak cari untung. Kenapa? Modalnya habis. Makanya karena dagang itu cari untung, maka Allah kenakan kepadanya apa? Kewajiban agama dan zakat, infak, sedekah. Begitu. Jadi seperti itu semuanya. Misalnya kita makan. Apa hukum alamiahnya makan? Ya kenyang. Ya, kenyang. Itu kalau kita makan, ya pasti kenyang. Karena orang makan pasti kenyang. Nah, bagaimana dengan agama? Agama itu adalah datang untuk membersihkan jiwa manusia. Tazkiyatun nafs. Dari mana? Dari keterikatannya dengan dunia. Maka kalau penganjur agama datang untuk minta dibayar, berarti justru dia pun terikat kepada dunia. Berarti dia juga tidak selesai pada dirinya sendiri. Maka Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amtas aluhum ajran." Wahai Muhammad, jangan-jangan kau minta upah dari mereka. Fahum min magramin muskalun. Sehingga mereka berutang karenanya. Coba. Jangan-jangan kau Muhammad meminta upah kepada mereka. Sehingga mereka tadi seperti yang kita lihat, bapak-bapak yang ada di bawah gunung itu bingung. Kenapa? Tidak ada yang bisa membimbingnya. Kenapa tidak ada yang bisa membimbing? Ya tidak bisa bayar tadi kita lihat. Pakaiannya sudah lusuh. Ya. Nggak punya uang. Makan aja susah. Bagaimana pula tiba-tiba bayar coba misalnya. Ya. Maka amtas aluhum ajaran, jangan-jangan kau minta upah. Ini Tuhan mengatakan, bukan kita nih mas sekalian. Jangan-jangan kau minta upah kepada mereka. Fahum mim magramin muskalun, sehingga menjadi beban bagi mereka. Ya. Jadi artinya apa? Agama tidak boleh membebani orang secara material. Kalau nanti dia hidupnya baik, berhasil, ya dia punya kewajiban keagamaan, bayar zakat, infak, sedekah pada waktunya masing-masing. Tetapi dari sisi ini tidak boleh. Amtas alum ajaran fahum mim magramin muskalun. Dan ini bukan sekali dua kali. Ya. Ini kita bisa juga baca dulu di dalam surat sebelumnya. Coba kita lihat di sini ya. Ini surat At-Tur ya. Ayat 40 ya, kita lihat sini. Ya. Ini. Coba lihat Pak sekalian ayat 40 kan sama ini. Ya, hampir sama lah. Ya, memang sama. Ya, coba lihat. Ya, kita lihat di sini. Nah, coba kita lihat di sini. Sama persis ini. Amtas alum, ini surat At-Tur ayat 40. Surat Tur ini adalah surat yang ke-52. Amtas alum ajaran. Jadi sampai 2 kali dan banyak lagi di dalam Al-Qur'an nanti. Nabi-nabi mengatakan la as'alukum alaihi ajran in ajra illa Allah rabbil alamin. Saya tidak pernah minta upah dari kalian karena upahku adalah urusan Allah SWT. Kan begitu Pak sekalian. Jadi amtas alum, ataukah kau minta upah dari mereka? Ini sampai yang ditegurin Nabi, wahai Muhammad, jangan-jangan kau minta upah dari mereka, ajran, sehingga mereka berutang untuk belajar daripada kamu. Dan karenanya mereka terbebani, terikat utang gara-gara ingin belajar. Amtas aluhum ajran fahum mim magramin muskalun. Atau jangan-jangan kamu Muhammad, ya, taknya ini kepada Nabi, meminta kepada mereka apa? Ajar, imbalan, upah. Fahum, sehingga mereka mim magramin, berutang. Dan karenanya terbebani dengan utang itu. Amtas alum, coba lihat ayatnya. Mirip kan? Bahkan sama persis ini. Amtas alum, kayak copy paste aja nih. Amtas alum ajran fahum mim magramin muskalin. Artinya sampai di Al-Quran ini muncul 2 kali Pak Bu sekalian. Bahkan kita semuanya rajin baca Yasin. Dan di dalam surat Yasin juga ada bunyi seperti itu ya. Dalam surat Yasin.
Surat Yasin itu surat yang ke-36. Ya. Mari kita lihat ayat-ayat. Ini adalah ayat 20. Kita mulai dari ayat 20. Wajah amin aqsal madinati rajul. Jadi ketika rasul-rasul itu pertama dilecehkan, ditambah diperkuat dengan yang kedua dilecehkan, perkuat yang ketiga mereka juga dilawan, maka kemudian tiba-tiba datanglah seseorang. Wajah amin aqsal madinati rajulun. Maka datanglah min aqsal madinati, dari pojok kota yang jauh. Rajulun, seseorang. Kita jangan artikan laki-laki di sini, bisa saja perempuan. Rajulun. Wajah amin aqsal madinati rajulun. Yas'a, bergegas. Qala, berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Ikutilah rasul-rasul itu. Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Jadi datanglah orang yang satu yang eling, yang sadar, ya, yang aware, yang tidak ikut dengan yang lain-lain memperolok-olokkan para nabi dan rasul. Seseorang tiba-tiba datang dari pojok kota yang jauh seraya berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul al-mursalin, ikutilah rasul-rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikutilah orang yang tidak meminta apa-apa, tidak minta upah dari kalian. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutilah orang yang tidak minta upah dari kalian. Hukumnya kepada kalian. Jadi ikutilah orang yang tidak minta upah kepada kalian. Kenapa? Wahum muhtarun, itu menunjukkan dia dapat petunjuk. Karena berarti tidak punya kepentingan. Tidak punya motif apa-apa. Kecuali dia ingin membimbing kita kepada kebenaran. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Wahum muhtarun, ikutilah orang yang tidak minta ajar upah. Ini sama tadi. Ya, ini coba lihat mirip ayatnya. Kata-kata ini tas'aluhum, ajran juga. Ini sama. Ya. Nih. Dari kata yas'al, dari kata salah yas'alu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepada kalian. Apa sebabnya? Karena orang itulah yang dapat petunjuk. Wahum muhtadun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengungkapkan kepada kita bahwa yang namanya agama itu adalah justru membebaskan, melepaskan manusia dari jerat, keterikatan, dari jeruji dunia beserta alam materialnya. Lalu kemudian ketika kita masuk di situ, berarti kita sama-sama berada dalam jeruji yang sama. Kata Sayyid Murtada Mutahhari, dia mengatakan kalau seorang ulama tidak bisa melepaskan dirinya dari jeratan dunia, maka bagaimana dia bisa melepaskan umatnya dari jeratan dunia? Alih-alih membimbing umatnya melepaskan jeratannya dari dunia, justru menjadikan umatnya sebagai sumber pendapatan dunia baginya. Itulah sebabnya Mutahhari berkali-kali mengutip ayat-ayat seperti ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Sayyid Murtada Mutahhari adalah salah satu tokoh filosof ulama besar yang ikut membangun, melahirkan apa yang disebut dengan sekarang Republik Islam Iran. Terlepas apa mazhabnya, tapi kalau kita baca buku-bukunya luar biasa, menggetarkan. Dia ulama, tapi sekaligus filosof. Dia adalah filosof, tapi sekaligus ahli irfan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada kebenaran. Cita-citanya cuma satu, agar dia diambil nyawanya pada saat ketika menyampaikan kebenaran itu. Dan ternyata benar. Di suatu hari, suatu malam ketika keluar dari ceramah, ditunggu di luar oleh pembunuh yang ingin menghabisi nyawanya dengan sepucuk pistol dari jarak dekat. Maka kemudian pada saat itu syahidlah Murtada Mutahhari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbagi itu namanya benar-benar bisa seperti itu. Kenapa? Karena tidak punya motif lagi. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak pernah minta. Karena ini pertanyaan terhadap Nabi. Am tas'aluhum ajran, jangan-jangan kamu Muhammad minta kepada mereka upah sehingga mereka itu menjadi terutang dan menjadi berat bagi mereka. Kalau kita sudah membebaskan mereka dari upah dan kemudian tidak membuat mereka terutang, baru mereka tidak ikut, ya mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, inilah agama. Inilah Al-Quran, dan inilah tadi yang dikatakan di atas dengan biarkanlah aku terhadap orang yang mendustakan bihadal hadis. Wa may yukadzibu bihadal hadis fadarni wa may yukadzibu bihadal hadis. Atau di surat Al-Araf tadi katakan fadarni wa man kadzabu bihadal Quran, kalau tidak salah tadi. Jadi sama Al-Quran atau Al-Hadis. Nanti aku yang akan istidrajkan mereka dari arah yang tak mereka ketahui. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kenapa? Karena inna wa umli lahum inna kaidi matin. Saya biarkan saja mereka karena sungguhnya kaidi, tipu muslihatku pasti akan berlaku. Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua terbimbing oleh Allah SWT untuk sama-sama membersihkan jiwa kita, agar jiwa kita benar-benar tidak ada lagi yang tertinggal di sana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Sebentar kita masuk tahun 2023, maka bilangan umur kita bertambah lagi. Dan ingat, kita tidak bertambah muda, kita justru bertambah tua. Kita tidak bertambah jarang frekuensi sakitnya, justru bertambah meningkat frekuensi sakitnya. Apa sebabnya? Ya karena kita harus keluar dari alam kehidupan dunia ini. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bawa ke sana apa? Jiwa kita. Maka marilah kita melihat apa yang ada dalam jiwa kita. Duniakah? Ataukah Rabbkah? Allahkah? Khalikah? Makhlukkah atau Khalikah? Allah menciptakan, Allah memberikan kepada kita fitrah dari fitrahnya, agar benar-benar yang tersimpan di sana hanya Dia. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau apa yang saya sampaikan benar, maka itu adalah kebenaran dari Allah dan Al-Quran. Kalau apa yang Al-Fakir sampaikan ini keliru, salah, itu adalah dari kekurangan dan kekeliruan Al-Fakir sendiri. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muhammad Ajib. Labaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, memandangkan amat jelas, sejelas-jelasnya Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, meliputi segala sesuatu, setiap masa, setiap keadaan, dan di mana-mana pun, maka mafhum mukhalafah daripada soalan saya akan tanya ni, terdapat iman dalam istidrak tadi, satu kasih sayang Allah yang tak putus-putus, walaupun zahirnya seolah-olah kita menuju kepada pembebanan dosa-dosa yang akan mengakibatkan seberat-beratnya hukuman. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah itu ialah diperpanjangkan masa. Siapa tahu kalau kita terbuka hati bertaubat gara-gara tersadar dalam masa waktu tersebut. Beri pencerahan kalau saya silap, afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi yang bisa kita pahami di sebalik atau mafhum mukhalafah daripada ayat-ayat seperti ini, termasuk ayat 44 surat Al-Qalam ini, atau kata di surat 40 ayat 40 surat At-Tur, yaitu fadarni wa may yukadzdzib bihadzal hadis. Mohon maaf, surat Al-Araf tadinya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Biarkanlah aku yang berbuat, dan terhadap orang yang mendustakan Al-Quran ini, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada kata-kata kami akan mengistidrajkan mereka dari arah yang tak mereka ketahui. Apakah ada yang mirip dengan ini? Bapak yang masih ingat surat At-Talaq yang kita bahas dulu. At-Talaq juga muncul seperti itu, tapi untuk orang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah kami akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka mirip. Ya, dari arah yang tak mereka ketahui juga. Ya, tetapi rezeki kebaikan. Jadi kita lihat dua, orang bertakwa istidrajnya dalam tanda petik kebaikan. Sedangkan kalau orang yang mendustakan agama, kebenaran, justru kebalikannya, keburukan. Ya. Jadi artinya ini adalah kebalikan dari orang bertakwa. Jadi mafhum mukhalafah daripada ayat ini adalah agar kita bertakwa. Dan apa tanda kita bertakwa?
tidak berharap kepada makhluk. Ulangi lagi, kalau kita bertakwa tidak pernah meminta dan berharap kepada makhluk. Apa sebabnya? Tuhan mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la ya'lamun. Kan sama. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la ya'lamun. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih solusi kepada dia. Allah kasih way out kepada mereka, jalan keluar kepada mereka. Dan Allah berikan rizki, wa yarzuquhu, Allah berikan rizki kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tak mereka ketahui. Nah, itulah tadi kenapa? Karena tidak berharap kepada makhluk. Kalau berharap kepada makhluk, ya tidak merasakan apa yang disebut dengan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib ya hampir sama. Ya. Jadi ini artinya apa? Kita harus bertakwa, kebalikan daripada ini. Dan bertakwa itu adalah ketika melepaskan keterikatan kita terhadap apapun selain daripada Allah. Jadi pada saat yang disebut bertakwa itu fokus kita, objektif kita, ultimate goal kita itu hanya Allah saja. Ya, jadi tidak ada yang lain. Ketika masih ada tujuan-tujuan yang lain, tujuan ingin disanjung, diapresiasi, dipuja dan dipuji, dimintai tanda tangan, diajak bersuah foto dan sebagainya, maka itu menunjukkan kita belum selesai pada diri kita sendiri. Ya. Kita belum berhasil melepaskan diri kita dari jerat-jerat ego pribadi kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita belum sampai pada kadar bertakwa. Kenapa? Karena ternyata masih ada orientasi lain. Masih ada objektif lain selain daripada Allah. Sedangkan orang bertakwa itu objektifnya cuma satu, yaitu objektif tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mafhum mukhalafah daripada ayat ini. Berikutnya lagi, silakan Pak Buskana. Ada lagi? Di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustaz. Baik, kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini biar kita lebih awal beristirahat supaya apa yang kita sampaikan tadi dan dengarkan tadi bisa kita renungkan lebih dalam, karena kita juga butuh perenungan. Hidup ini tidak cukup hanya dengan mendengar saja, tapi kita perlu perenungan. Perenungan atas apa yang kita lihat dan dengar, itulah disebut dengan yafqahun. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kami berdoa semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa terbimbing oleh Allah SWT, sehingga suatu saat kita dijemput olehnya, kita dijemput olehnya dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan al-abrar. Rabbana waffana ma'al abrar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.